Mohon diinformasikan dari pihak yang tahu dengan orang ini. Orang ini dari Jawa tapi dia tinggalnya di Pasean. Dia mandi ke Pantai Yegange. Katanya dia cuma kenal di pantai saja. Jadi temannya itu sudah diseret oleh gelombang. Dia tidak diketemukan lagi. Mohon diinfo ya, siapa tahu dengan orang ini. Liburan sekolah berubah menjadi duka bagi sebuah keluarga di Kabupaten Tabanan, Bali. Seorang pelajar sekolah dasar asal Banjar Jambe Baleran, Desa Dejanpeken, Tabanan, hanyut terseret arus saat mandi bersama teman-temannya di Pantai Yegange. Pencarian korban terseret arus Pantai Yegange berinisial Ikomang S, 12 tahun, masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar diketahui pergi ke Pantai Yegange tanpa izin orang tua. Sebelum kejadian, korban bersama sejumlah temannya mandi di kawasan pantai. Derasnya arus laut tiba-tiba menyeret korban hingga hilang tertelan ombak. Orang tua korban, IKD Agus Mahendra, mengaku terkejut setelah menerima kabar dari aparat desa dan melihat informasi yang viral di media sosial. Kepastian identitas korban diperoleh dari keterangan pedagang di sekitar pantai serta barang milik korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Kaget ya kan, bener apa enggak nih? Enggak valid enggak nih? Ya, temennya nih kalau dipanggil karena bilangnya dia kenal di parkiran. Makanya kan tempat di Mastian ke bawah anak saya. Jam 5 pada bapak dapat info itu kan? Jam 5 lebih setengah 6 mendekati setengah 6. Matas yang ke rumahnya Padil. Kayak itu. Karena yang ini rumahnya Padil, balik dan ke rumah langsung jam 3 sampai jam 10. Yang ada yang jangan kira nggak kacau ya kalau nggak. Mudah-mudahan tidak benar istrinya udah nangis tadi Jambe. Hari mendapatkan laporan kurang lebih pukul 20.45 dari BPBD bahwa ada satu warga anak berumur 12 tahun terseret arus saat melaksanakan mandi. Di mana untuk pencarian di hari kedua, di mana untuk sorti pertama dari 07.30 kita melaksanakan pencarian dengan menggunakan satu buah rubber boat dari Basarnas dari arah barat LKM menuju arah timur dan barat kembali. Tim SAR melakukan pencarian terhadap korban dengan menyisir sepanjang bibir pantai, mengerahkan perahu karet hingga menggunakan drone udara. Sayangnya hingga kini proses pencarian belum membuahkan hasil. Pasca insiden, warga diingatkan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di kawasan berbahaya seperti pantai dan sungai, terutama ketika kondisi ombak dan arus laut sedang tidak bersahabat. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-obat Tertentu atau OOT kini menjadi fokus utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman ketergantungan zat berbahaya. Di Denpasar, Bali, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM berhasil mengamankan ratusan ribu tablet obat-obat tertentu yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Tidak hanya menyita barang bukti, petugas juga turut mengamankan 15 orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran gelap OOT ini. Jenis obat yang disita meliputi trihexyphenidyl, tramadol, dextromethorphan, dan ketamin. Sepanjang Januari 2021 hingga Desember 2025, BBPOM Denpasar berhasil mengamankan 2.604.000
635 tablet OOT. Total taksiran nilai ekonomisnya mencapai Rp306.179.300. Penyalahgunaan OOT saat ini sudah masuk dalam kategori kondisi darurat. Tren kasus terus meningkat secara signifikan dan bergeser menggantikan penyalahgunaan narkotika. OOT menjadi ancaman tersembunyi karena harganya yang murah dan mudah diakses oleh usia produktif. Efeknya sangat serius, mulai dari halusinasi, kerusakan organ, gangguan mental berat, hingga overdosis yang memicu aksi kriminalitas dan tawuran remaja. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Disaksikan oleh teman-teman media adalah hasil kegiatan operasi yang dilakukan oleh jajaran Balai Besar Denpasar bekerja sama dengan Polri dari Korwas. Karena penyidikan yang dilakukan oleh PPNS harus senantiasa bekerja sama dan di bawah pengawasan Korwas PPNS Polda Bali. Yang rekan-rekan saksikan saat ini adalah sebagian dari hasil dan jenisnya. Udah diawasi sedemikian rupa pun faktanya masih ada. Contohnya yang saat ini kita saksikan. Tetapi pengawasan akan terus dilakukan, Pak. Akan terus dilakukan. Kenapa ini akan terus ada? Karena masyarakat penyalahgunanya juga masih meminta. Prinsip ekonomi, selama masih ada yang meminta, maka akan selalu ada yang menyangka. Karena terbukti mengedarkan dan memproduksi OOT secara ilegal, 15 tersangka yang turut diamankan diserahkan ke kepolisian dan dijerat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang sediaan farmasi tanpa izin edar dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Karena memasuki tempat marilah kita bersikap anjali. Selamat Hari
Pelepasan ratusan ekor burung mewarnai prosesi perayaan Trisuci Waisak di Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar. Perayaan Waisak 2570 Buddhis Era 2026 Masehi ini mengusung tema Menapaki Jalan Mulia, Bersumbangsih bagi Negeri. Perayaan Waisak 2026 menjadi momentum bagi umat Buddha untuk berkontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat serta menghadirkan dampak positif bagi lingkungan dan bangsa. Setelah melalui sejumlah prosesi doa yang dipimpin seorang biku, ratusan burung dari berbagai jenis ini disucikan terlebih dahulu menggunakan air suci. Selanjutnya, ratusan burung tersebut dilepasliarkan kembali ke alam bebas oleh pemuka umat Buddha bersama jajaran Forkompinda Kota Denpasar serta ratusan umat yang hadir. Tradisi melepas hewan atau Abayadana ini menjadi puncak perayaan Trisuci Waisak setelah melakukan sejumlah rangkaian prosesi dalam 1 bulan terakhir. Lewat pelepasan burung, umat belajar welas asih dan berharap nilai cinta kasih serta kedamaian ini bisa membangun kehidupan berbangsa yang lebih bijaksana. Tahun ini, Wihara Buddha Sakyamuni Bali menjadi pusat kegiatan yang menghadirkan perayaan Waisak secara menyeluruh. Tidak kurang dari 2.500 umat dan pengunjung membadati wihara. Mereka mewakili semangat welas asih, kebajikan, dan kebersamaan yang terbuka bagi masyarakat luas. Demikianlah telah kita laksanakan acara Abayadana pada perayaan Trisuci Waisak 2026. Selanjutnya kami mohon berkenan Bante Kusala Sarano beserta. Untuk kegiatan hari ini dalam rangka menyambut Waisak ya, kita ada beberapa kegiatan, di antaranya diawali dari Ramatama ya, kita ada makan, kita ada peracara, lalu setelah ini akan dilanjutkan pelepasan burung Abayadana. Ya. Untuk pelepasan burung itu maknanya apa nanti Pak? Maknanya itu memberikan kebebasan pada makhluk. Ada berapa ekor nanti Pak? Nanti kurang lebih ada beberapa ekor burung ya, mungkin sekitar puluhan lah. Ya. Untuk tahun ini temanya Perayaan Waisak tahun ini tidak hanya menjadi ritual keagamaan untuk memperingati 3 peristiwa agung Buddha Gautama. Mengusung tema Menapaki Jalan Mulia, Bersumbangsih bagi Negeri, perayaan Waisak 2026 menjadi momentum bagi umat Buddha untuk berkontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat serta menghadirkan dampak positif bagi lingkungan dan bangsa. Melalui momen sakral peringatan kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana Buddha Gautama ini, Wihara Buddha Sakyamuni Bali berharap nilai-nilai universal seperti cinta kasih dan kedamaian dapat terus berkembang di tengah masyarakat. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Suasana meriah mewarnai pembukaan kejuaraan bulu tangkis Kapolres Karangasem Cup 2026 di Gor Bimantara Sports Center. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini diikuti puluhan tim dari berbagai kalangan. Sebanyak 32 tim bulu tangkis turut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Tidak hanya menyajikan pertandingan olahraga, kegiatan ini juga diramaikan dengan lomba yel-yel antar tim. Semangat dan kreativitas para peserta menjadi hiburan tersendiri bagi penonton yang membadati arena pertandingan. Turnamen diawali dengan pertandingan eksibisi antara Kapolres Karangasem AKBP Imadi Santika dan Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika. Laga persahabatan tersebut berhasil menarik perhatian penonton dan menambah semarak acara pembukaan. Kapolres Karangasem menyampaikan bahwa kegiatan olahraga menjadi salah satu sarana untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, ajang ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Panitia juga menyiapkan penghargaan bagi tim dengan yel-yel terbaik sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan sportivitas para peserta. Kita dalam rangka memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan juga membangkitkan gairah olahraga di Kabupaten Karangasem ini. Kita memang sengaja membuat ini karena kita ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan dan juga menjauhi hal-hal yang merugikan
merugikan atau merusak dirinya sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, mulai marak peredaran narkoba, kemudian juga kegiatan-kegiatan pribadi seperti menggunakan game bagi anak-anak yang tidak ada batas waktunya, sehingga ini mempengaruhi pikiran dan merusak secara perlahan. Oleh sebab itu kita menggairahkan kembali kegiatan turnamen olahraga ini agar anak-anak, adik-adik maupun juga masyarakat di Karangasem ini semakin sehat dan semakin bersosial satu dan sama lainnya. Melalui kegiatan ini, Polres Karangasem berharap dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, disiplin, dan kompetisi yang sehat di tengah masyarakat. Kejuaraan ini juga menjadi wadah positif untuk menjalin silaturahmi antar peserta dari berbagai instansi, komunitas, dan kalangan masyarakat. Dengan antusiasme tinggi yang ditunjukkan para peserta dan penonton, Kapolres Karangasem Cup 2026 diharapkan dapat menjadi agenda olahraga tahunan yang terus memperkuat semangat hidup sehat, sportif, dan kebersamaan di Kabupaten Karangasem. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Satu hal yang tetap berdiri kokoh hari ini adalah semangat persaudaraan, loyalitas, dan pengabdian kita kepada masyarakat. Pemuda Bersatu itu lahir bukan untuk menciptakan ketakutan, tetapi untuk menghadirkan rasa aman. Benar nggak? Setuju nggak? Bukan untuk membesar konflik, tapi untuk menjaga persatuan. Bukan untuk mencari kehormatan, tetapi untuk memberikan manfaat. Pemuda Bersatu harus siap mendukung program-program Presiden
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setuju? Bukan karena saya kader Pak Prabowo ya, tapi ini presiden kita benar-benar baik, benar nggak? Setuju nggak? Yang pilih siapa? Nah, kan kalian semua. Ayo kita dukung program presiden, program pemerintah. Setuju? Program pemerintah bagus, untuk rakyat kita dukung. Program gubernur bagus, untuk rakyat kita dukung. Tetapi kalau tak bagus, kita kritik dengan solusi. Betul? Kekuatan gotong royong dan kebersamaan. Kekuatan terbesar organisasi ini bukan terletak pada siapa yang membiayai kita. Bukan pula siapa yang berada di belakang kita. Bang, saya perlu terus beli 1, beli 2, beli 3. Tetap Pemuda Bali Bersatu berbuat untuk rakyat, benar? Jangan nunggu harus dibiayai ini, dibiayai itu, dibiayai tidak. Tetapi kita gotong royong untuk kepentingan masyarakat. Organisasi Masyarakat Pemuda Bali Bersatu atau PBB memperingati hari ulang tahun ke-24 di Pura Pasaragung, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Peringatan tahun ini mengusung konsep Trihita Karana dan bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kegiatan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pembina PBB Imade Mulyawan Arya atau yang akrab disapa De Gajah. Acara diawali dengan persembahyangan bersama sebagai wujud implementasi nilai keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan sesuai konsep Trihita Karana. Setelah persembahyangan, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial. PBB menyerahkan bantuan pakaian kepada para pemangku serta menyalurkan dana punya sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, PBB Karangasem juga menyerahkan dana punya kepada Yawana Desa Adat Menange. Bantuan ini diberikan sebagai dukungan terhadap generasi muda dalam menjaga dan melestarikan adat budaya Bali. Dalam sambutannya, Imade Mulyawan Arya menegaskan PBB akan terus berkomitmen menjaga keajegan adat, budaya, dan tradisi Bali. Selain itu, organisasi masyarakat yang telah berusia 24 tahun ini juga siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga persatuan di tengah masyarakat. Di mana masyarakat perlu bantuan, kita harus hadir membantu. Di mana masyarakat, di mana ada bencana, kita harus dukung. Di mana masyarakat, di mana ada konflik, kita harus datang untuk mencari solusi. Jadi kita organisasi yang dulu dikenal dengan kekuatannya, sekarang dikenal dengan ketulusannya. Dulu dikenal dengan keberaniannya, sekarang dikenal dengan manfaatnya untuk masyarakat. Pada kesempatan yang sama, De Gajah juga menyerahkan dana punya sebesar 10 juta rupiah dari dana pribadinya. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan sosial serta pelestarian adat dan budaya di Karangasem. Melalui peringatan HUT ke-24 yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila ini, PBB menegaskan komitmennya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV.